Sejarah kelam tahun 1825 Masehi mencatat keberanian seorang tokoh besar, Imenienderi Daeng Pasawi, yang dikenal sebagai Karayembori. Ia mengamuk di istana Bala Lompoa setelah Raja Gowa mengingkari perjanjian adat. Pertarungan sengit tak membuatnya tumbar, bahkan hingga disiksa berhari-hari, ia tetap berdiri. Karayembori akhirnya memilih mengakhiri hidupnya dengan pantul emas, meninggalkan pesan abadi. Gugur bukan dalam kekalahan, melainkan dalam kehormatan. Dari jejak perjuangan itu lahirlah Laskar Borisalo de Pasawi Indonesia, atau disingkat LBDI. Sebuah pergerakan budaya dan kepemudaan yang bertekad melestarikan nilai sejarah serta membentuk generasi muda yang berani dan bermartabat. Melihat semangat itu, tim Melot TV News mencoba berbincang langsung dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Laskar Borisalo. Kita kedatangan tamu terhormat, Putra Mahkota Kerajaan Goa. Assalamualaikum, Kereng. Kereng, apa pesan-pesan tak ini untuk Ormas Borisalo ke depan? Ya, harap kepada Laskar Borisalo de Pasawi ini dalam rangka anniversary-nya yang pertama, semoga selalu sukses, kompak selalu dan jaya selalu, dan jangan hanya dijaga, tetap harus dijaga ya, jangan sampai putus. Ini kan yang pertama, semoga yang kedua, ketiga dan seterusnya itu selalu ada. Tapi Karen, sebagai putra mahkota Kerajaan Goa, bagaimana caranya untuk menginisiatif semua ormas-ormas yang notabene mengarah ke seni budaya agar bisa menyatu di maksudnya jika ada sesuatu kegiatan-kegiatan yang bersifatnya kerajaan, mungkin ada satu komando yang akan kita terapkan di ormas-ormas itu, Karen. Iya, yang pertama itu kita yang jelas harus satu visi dulu, satu misi dulu. Apa yang kita mau jaga, apa yang kita mau lindungi, apa yang kita mau lestarikan. Jangan sampai tidak ada kesatuan di dalam kita, itu yang bikin nanti kita goyang. Siap, Karen. Terakhir, Karen, berikan motivasi kepada Laskar Borisalo de Pasawi ini untuk tetap eksis di dunia organisasi, khususnya di Sulawesi Selatan. Ya, kalau untuk itu semoga motivasi ini ya jangan, intinya adalah tetap berada di garis tujuan kita, garis besar haluan organisasinya, jangan keluar dari sana. Kalau memang tujuannya murni untuk adat dan budaya, maka jalankan di adat budaya. Seperti itu. Terima kasih. Demikianlah wawancara kita khusus untuk hari ini di acara anniversary yang pertama organisasi masyarakat Borisalo de Pasawi. Saya Puan Lali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdekatan dengan Ketua Umum Laskar Borisalo de Pasawi, yaitu Bapak Idam Harum. Selamat sore, Pak Idam. Selamat sore, Pak. Ini Pak Idam, saya Bang Idam atau Pak Idam ini? Pak Idam ya. Ya, Pak Idam. Saya mau bertanya ini, bagaimana Pak Idam ini langsung membuat suatu organisasi yang notabene baru 1 tahun ini sudah berkembang pesat. Silahkan, Pak. Alhamdulillah, pertama-tama saya bangun organisasi Laskar Borisalo de Pasawi ini semata-mata saya mau angkat namanya Karayembori Borisalo. Oh ya. Khususnya di Sulawesi Selatan. Ya. Di mana menurut saya pribadi Karayembori Borisalo itu khususnya di daerah Macini Sombala itu sudah punah. Sudah tidak diingat lagi sama begitu. Khususnya masyarakat Sulawesi, khususnya masyarakat Macini Sombala. Oh begitu ya. Jadi pada dasarnya atau pada mula-mula diadakan organisasi ini ingin mengingat kembali tentang Borisalo ya. Iya. Jadi pada dasarnya ini supaya kita semua ini bagaimana kita bisa mengingat leluhur dulu, bahwa leluhur Karayembori Borisalo itu pernah ada. Oh begitu. Iya, pernah ada berjuang di tengah-tengah masyarakat. Makanya saya bentuk suatu organisasi yang
kita ketahui semua yang namanya Laskar Borisalo de Pasawi ini memang murni karena Allah Ta'ala. Ya begitu. Pak Idam, kebetulan ini kan namanya organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat itu kan ada beberapa komponen. Yang pertama organisasi masyarakat tentang sosial, ataukah tentang kemasyarakatan, ataukah seni budaya. Yang saya pertanyakan, apakah Borisalo de Pasawi ini dia beraplikasi kemana? Apakah dia kemasyarakatan, sosial, atau ke budaya? Jadi Ya. Laskar Borisalo de Pasawi ini dia bergerak di lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan. Di mana di dalam lembaga ini ada 5 item. Ya. Pertama itu sosial. Sosial. Kedua adat budaya. Ya. Ketiga keislaman. Ya. Keempat ini bidang olahraganya ada. Olahraganya Ya. ada. Dan kelima ini pengamanan dan bodyguard. Oh Ya, begitu. ya. Jadi memang organisasi masyarakat yang Pak Idam ini dirikan memang khusus untuk masyarakat ataukah memang berafiliasi ke politik, Pak? Jadi organisasi ini memang khusus untuk masyarakat, Khusus tidak untuk ada masyarakat. kaitannya Tidak dengan ada. politik. Oh Tidak ada. begitu. Ya. Jadi minta maaf ini Pak Idam sebagai ketua ketua umum Laskar Borisalo, apa yang Pak Idam ini canangkan atau untuk mendirikan sebuah organisasi, apakah ada niat-niat tertentu, Pak? Jadi alhamdulillah untuk niat tertentu sampai sekarang ini tidak ada, Pak. Iya, Iya. iya. Karena memang saya bentuk ini bagaimana kita membuat suatu lembaga atau wahdah di mana di dalam satu ini kita merekrut bagaimana punggawa LBDI bisa bermanfaat khususnya di keluarganya dan juga orang lain. Ya. Iya. Oh ya begitu. Jadi artinya memang organisasi ini murni dengan untuk masyarakat, tidak ada niat-niat tertentu. Jadi kalau untuk niat tertentu, makanya Pak saya sudah sampaikan Iya. bahwa memang ini Laskar Borisalo Iya. untuk masyarakat, tidak Untuk ada masyarakat. niat, tidak ada. Pak Idam, satu lagi nih, ada beberapa pertanyaan. Pak Idam, kan ini Borisalo sudah ada legalitasnya, terus yang kedua sudah berseragam saya lihat. Bagaimana caranya untuk membiayai ini Pak Idam? Jadi alhamdulillah Buka-bukaan ini Pak Idam. kalau kita mau buka-bukaan masalah siapa yang membiayai dan siapa yang dibiayai. Iya. Di dalam organisasi ini awalnya saya sendiri yang biayai, tidak Begitu. ada dana dari siapapun. Iya. Tidak ada dana dari siapapun selain dari saya sendiri. Ah. Adapun di belakang-belakang ini kami semua yang kompak, memang betul-betul yang ingin membesarkan Borisalo de Pasawi, marilah kita berbondong-bondong. Bagaimana caranya sampai satu contoh sampai kita laksanakan organisasi Borisalo yang anniversary-nya yang 1 tahun ini memang murni dana dari kami semua, tidak ada dana dari atau sumbangan dari siapapun. Oh, jadi mendirikan sebuah organisasi ini memang murni atas dasar suka. Ya, kalau mendirikan organisasi ini memang murni asal atas nama suka. Aslinya suka ya. Artinya memang ada beberapa anggota kita ini memang berniat untuk berorganisasi dan mungkin mencari teman atau mencari saudara di Laskar Borisalo ini. Nah, Pak Idam, apa niat selanjutnya Pak Idam? Bagaimana organisasi yang Bapak dirikan ini kelanjutannya nanti? Ya, jadi begini Pak. Kalau niat tujuan saya ini Pak, bagaimana saya bisa bermanfaat di punggawa saya Pak. Khususnya satu, saya bisa memperdayakan, mempekerjakan, entah di bidang apapun itu, yang jelas bermanfaat bagi punggawa saya dan keluarganya. Tapi Pak Idam, dalam siklus 1 tahun ini apa kesan-kesan Pak? Memang mulus-mulus begini sampai anniversary pertama ini Pak? Jadi begini Pak, untuk anniversary yang pertama ini alhamdulillah berjalan dengan mulus. Ya. Tapi kalau untuk perjuangan awal terbentuknya ini Borisalo de Pasawi memang jatuh naik. Iya. Oh begitu. Seandainya saya tidak punya pikiran yang kuat atau stamina yang dan lain-lainnya, mungkin saya sudah mundur nih Pak. Mundur begitu. Iya. Karena artinya memang saya bubarkan.
Ataukah memang pressure anggota-anggota yang mungkin pikiran-pikiran miring menuntut Pak Idam sehingga kemarin-kemarin itu ada jatuh bangun begitu barangkali Pak? Iya betul Pak, karena kita tahu sendiri kalau dalam organisasi itu kadang mulus, kadang juga tidak mulus, Iya. kadang kita yang dijatuhkan, kita Iya. yang merangkul, kita yang dijatuhkan. Iya. Tapi saya kan tujuannya simple Pak. Iya. Pada intinya tidak mungkin saya dirikan ini Laskar Borisalo kalau saya mundur. Betul. Iya. Pak Idam, ini kan nama Borisalo de Pasawi ini kan mungkin ada storynya. Minta dijelaskan story sehingga Pak Idam ini mengambil sebuah nama organisasi yang didirikan ini Borisalo de Pasawi. Ya, jadi kalau masalah storynya siapa ini Borisalo, siapa yang de Pasawi, sebenarnya ini salah satu karaeng bahasa Makassar bilang karaeng Lompoar di Kabupaten Goa. Ya, di mana karaeng Borisalo ini sepengetahuan saya pala Parambana Raja Goa. Iya. Iya. Yang dimana pernah karaeng ini menentang suatu kebijakan yang dilanggar salah satu Raja Goa. Oh iya. Jadi itu storynya sehingga Pak, apakah bukan story daripada di Macini Sombala itu ditemukan kepala beliau? Salah satu juga dari Salah situ, Pak, satunya ya, sehingga mungkin untuk mengingat kembali tentang story daripada Karaeng Borisalo ini. Betul Pak. Jadi salah satu juga bagaimana kita bisa juga mengingat tentang storynya bahwa Karaeng Borisalo ini pernah ada. Ya, Pak Idam, sudah berapa PAC yang sudah didirikan? Alhamdulillah untuk saat ini baru 2 Pak. 2 PAC. Iya. PAC itu majelis ya di kecamatan. Ya, bukan majelis Pak, pimpinan anak cabang. Pimpinan anak cabang. Pimpinan anak cabang baru 2. Berdua. Di mana saja itu Pak? Tamalate sama Panakukan Pak. Panakukan. Kalau di kabupaten belum ada. Kabupaten masih ada 1 Pak. Baru 1. Maros. Jadi di yang Pak Idam di strukturnya itu Mabes atau apa ini Pak? DPP. DPP. Dewan Pimpinan Pusat. Dewan Pimpinan Pusat. Jadi Dewan Pimpinan Pusat baru ada 2 kabupaten ya. Baru 2 kabupaten, baru 2 kecamatan yang ada di Kota Makassar. Jadi mungkin ada selanjutnya nanti Pak ya. Insya Allah target tahun depan ini bagaimana Laskar Borisalo bisa menempuh 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar. Ya. Ya. Terus Itu target. Kalau untuk tingkat kabupaten mungkin kita target 2 sampai 4. 2 sampai Tahun 4 depan. tahun Ya. depan. Pak Idam, terakhir berapa semua anggota Pak Idam yang sudah masuk kategori anggota Borisalo? Alhamdulillah kalau berbicara masalah anggota kurang lebih 100 Pak. 100 orang di 2 kecamatan, 2 kabupaten. Satu rangkul semua Pak. Oh semua Satu keseluruhan. Oh begitu. Jadi mungkin kedepannya Pak Idam untuk Borisalo terakhir Pak. Untuk untuk anggotanya dulu Pak Idam, apa yang akan disampaikan? Buat punggawa LPDI, saya cuma berharap bagaimana kita ini bisa berbondong-bondong menaikkan nama Laskar Borisalo dengan kegiatan-kegiatan sosial dan adapun kegiatan-kegiatan adat dan budaya. Oh gitu. Iya. Dan bagaimana juga kita bisa melakukan trik-trik supaya kita diketahui dan disukai oleh masyarakat khususnya Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Oh, demikian. Terima kasih Pak Idam kesempatannya, untuk mudah-mudahan Borisalo ini bisa sukses dan semoga dikenal di khususnya Sulawesi Selatan. Amin. Baik, Melo TV, demikianlah wawancara saya dengan Ketua Umum Laskar Borisalo de Pasawi. Saya mohon untuk kritik dan saran ada dibawa di sini ya. Dan saya harap juga teman-teman sahabat-sahabat untuk subscribe channel kami. Saya dengan Pak Idam Harum mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.